Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DG dimanapun berada? Selamat pagi, kami ucapkan dari kota Banda Aceh. Oke, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan mencoba menelusuri atau bermain-main kembali ke salah satu objek wisata religi, yang mana objek wisata ini jika teman-teman berkunjung ke Banda Aceh, teman-teman wajib untuk hadir ke objek wisata satu untuk objek wisata apakah itu. Jadi terus perjalanan kami menelusurinya. Oke sobat DG dimanapun berada, saat ini kita sudah berada di seputaran pasar Aceh ini teman-teman ya. Jadi ini begini suasana ini. Suasananya cukup panas banget itu teman-teman ya. Jadi di pasar Aceh ini banyak sekali menyediakan bahan-bahan mulai dari peralatan rumah tangga, pakaian dan lain sebagainya ya. Karena pasar Aceh ini merupakan pusat pasar bagi masyarakat Banda Aceh khususnya dan bagi masyarakat yang hadir ke kota Takengon umumnya ya. Karena di sini lengkap semuanya. Nah, bisa teman-teman perhatikan dan cukup ramai sekali masyarakat yang memenuhi toko-toko yang ada di seputaran pasar Aceh ya teman-teman. Ya teman-teman ya, begini suasana di pasar Aceh di pagi menjelang siang yang sangat cerah. Nah di sebelah kanan kita ini merupakan pusat pasar ya teman-teman. Nah kalau di sebelah kiri kita ini merupakan toko-toko dari masyarakat. Nah ini dia, nah bisa baca itu pasar Aceh. Nah tulisannya adalah pasar Aceh. Konon katanya itu masih menggunakan bahasa ejaan Belanda itu teman, makanya ada tulisan Aceh. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu Aceh. Ini dia tulisannya sendiri ya. Ada sujuya juga di dalam pasar ini teman-teman ya. Ramai sekali nih, padat. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, parkir mobil penuh. Ini banyak sekali pengunjung dari pasar Aceh ini ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ada juga Bank BSI. Teman-teman. Sebelah kanan. Oke, inilah tempat yang kita tuju hari ini. Kita akan berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Oke teman-teman, kita sudah sampai, kita cari tempat parkir terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, ini suasana menuju pintu masuk dari Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini ada tempat penitipan sandal ya teman-teman. Jadi bayarnya itu seikhlasnya saja teman-teman. Oke, kita titip dulu sandal kita ya. Oke, ini teman-teman tempat penitipan sandal. Jadi teman-teman membayarnya cukup seikhlasnya saja ya. Oke, ini dia. Wow, cukup indah sekali. Ini dia Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh teman-teman. Salah satu ikon dari kota Banda Aceh. Jadi teman-teman, konon katanya masjid ini ketika tsunami dulu itu terbang dia ya, ceritanya. Tapi kebenarannya wallahu alam. Tapi kita memastikan ketika bencana tsunami yang dahsyat pada saat itu 2024, masjid ini menyelamatkan ribuan masyarakat yang pada saat itu berlari ke masjid ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini dia suasananya. Ini dia suasana dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ini antusias masyarakat yang berkunjung ke sini cukup banyak nih teman-teman. Nah ini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi di Masjid Raya Baitur Rahman ini terdiri dari beberapa payung seperti di Mekah teman-teman. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sepertinya ada 12 payung nih teman-teman. Tapi pada saat ini payungnya tidak terbuka ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat keindahan dari Masjid Raya Baitur Rahman ini. Nah ini ada towernya teman-teman. Jadi sebenarnya sih kita bisa naik ke atas itu. Ini juga belum pernah tahu ya berapa
administrasi untuk naik ke atas tersebut. Nah ini dia, teman-teman bisa sendiri Masjid Raya Baitur Rahman. Ini dia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah ke sini rugi banget ya. Apalagi kalau teman-teman itu warga Indonesia belum pernah berkunjung ke Baitur Rahman, itu rasanya sangat rugi sekali. Maka teman-teman jika berkunjung ke Aceh jangan lupa untuk berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Oke, kita lihat dulu sekelilingan. Di depannya juga ada kolam berenang, kolam ikan teman-teman. Jadi ini biasanya kalau malam hidup nih air pancurnya ya. Ini lihat teman-teman. Jadi ini ya suasananya Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita akan lihat bagaimana kamar mandinya ya, biar teman-teman bisa puas dengan video yang kita sajikan. Oke, inilah penampakan dari luar Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, lihat teman-teman ya. Oke, kita coba melihat bagaimana kamar mandi dari Masjid Raya Baitur Rahman ini ya. Ini kamar mandinya ada di bawah nih teman-teman. Sebenarnya parkirnya juga ada di bawah ya. Teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini merupakan bawah dari Masjid Raya Baitur Rahman ya teman-teman. Jadi di sela-sela ini teman-teman juga bisa beristirahat nih. Banyak sekali di sini orang-orang yang menggunakan tempat-tempat ini ya untuk beristirahat karena cukup dingin dan sejuk di sini teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah ini penampakan kamar mandinya ya teman-teman. Ini kamar mandi dari Masjid Raya Baitur Rahman ini ya. Cukup bersih sih. Ini juga keran-kerannya, airnya apakah jalan ya, kita coba tuh. Airnya juga jalan nih teman-teman. Ini airnya. Oke, airnya hidup semua nih teman-teman. Banyak sekali ya. Ini kamar mandi Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, kita coba melihat dalam dari Masjid Raya Baitur Rahman ya teman-teman. Nah, ini payungnya teman-teman. Jadi ada 12 payung nih teman-teman. Masjid Raya Baitur Rahman ini. Dan di sini juga banyak sekali nih taman-tamannya di seputaran Masjid Raya ini. Nah, beginilah dalam dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ya teman-teman. Nah, ini cukup sejuk sekali, cukup adem. Ini ada beberapa TV yang disediakan oleh pengurus masjidnya. Nanti ketika ada tausiah, maka orang-orang yang di belakang bisa melihat dari dekat para penceramahnya ya. Nah, dengan suasananya Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Provinsi Aceh, salah satu pusat destinasi religi yang wajib teman-teman kunjungi ketika ke kota Banda Aceh. Ini dia suasananya teman-teman ya, luar biasa sekali. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat kita menelusuri destinasi religi, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, yang konon katanya masjid ini ketika terjadinya bencana dahsyat tsunami, ketika itu masjid ini terbang ya, atau terangkat ke atas, dan orang-orang yang berada di masjid ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ribuan masyarakat pada saat itu. Itulah bukti bahwa kekuasaan Allah itu sangat benar sekali teman-teman ya. Nah, itu hanya cerita-cerita ya, kebenarannya hanya Allah yang tahu dan bagi masyarakat yang merasakannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan video kami, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga support channel YouTube Destinasi Gayo dengan cara subscribe, like, dan share channel YouTube-nya. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Bye-bye.